Bosan nonton film ge. Cerita berlanjut pada pemakaman Inho. Sulyang kali ini memimpin keluarga untuk pelepasan jasad Inho. Singkat cerita, selesai pemakaman, Bitna memperhatikan Sulyang dan mengingat kejadian 3 hari lalu, yang dimana ia dengan Gosun mencurigai Bupar, Jungwook, dan Haijun. Mereka di mata Gosun memiliki sifat aneh saat berada di dekat Inho. Selain itu, mereka berdua juga mencari bukti siapa yang menulis surat yang berisi kode berangkas. Mereka mencari bukti ke seluruh ruangan di malam itu juga. Keesokannya, Jihye dan lainnya bebas dari kantor polisi. Pengadilan hanya menjadikan mereka tawanan tanpa penahanan fisik. Sesampainya di rumah, mereka kesal dan bertanya-tanya siapa yang mengirim surat itu kepada mereka. Karena surat itu membuat mereka hampir saja masuk penjara. 편지는 누가 보낸 거야? 혹시 우리 중에 있는 거 아니야? 자기한테도 보냈을 거란 생각은 못 할 거란 말이지. Lalu kita kembali lagi di saat Bitna memperhatikan Sulyang. Bitna kemudian didatangi seorang dokter. Dokter itu adalah yang sering memeriksa kesehatan dari Inho. Ia mendatangi Bitna untuk meminta maaf karena tidak memberitahu kalau Inho punya alergi obat tidur. Dan yang diberitahu hanya Sulyang. Mendengar itu, Bitna langsung pergi menemui Sulyang. Bitna memberhentikan mobil Sulyang dan masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, Bitna menanyakan Sulyang mengapa ia merahasiakan kalau Inho alergi obat tidur. Bitna juga menuduh Sulyang bahwa yang mengirim surat pada 5 pelaku adalah Sulyang. Bitna berpikir kalau Sulyang mengirim surat itu, pasti mereka akan memberikan obat tidur pada Inho. Sulyang sengaja memberikan surat kepada 5 pelaku supaya bisa melihat isi wasiat milik Inho. Sulyang yang mendengar itu, ia meminta bukti pada Bitna. Selain itu, Sulyang juga kasihan pada Bitna yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari Inho. Karena itu, Bitna menjadi sedih dan meminta Sulyang menurunkannya di jalan. 내려주세요. Lalu Jihye, Gochul, Bupar, dan Haijun membahas tentang surat itu. Mereka berencana untuk membohongi polisi kalau yang mengirim surat itu adalah Bupar. Hal itu bertujuan untuk mengembalikan harga diri mereka. Awalnya Bupar menolak, tetapi Jihye dan Gochul akan membayar Bupar sebesar $5 juta. Karena itu, Bupar pun setuju. Di tempat lain, Bitna dan Gosun yang sedang santai, mereka melihat Sulyang pergi dari kamarnya. Tak lama, mereka masuk untuk mencari bukti kalau Sulyang yang mengirim surat itu. Mereka berdua melihat isi laptop yang menunjukkan adanya peta yang sama pada surat itu. 폴더마다 락을 걸어놨네. Singkat cerita, Bupar sudah di kantor polisi. Ia mengaku kalau yang mengirim surat itu adalah dirinya. Lalu polisi Hong mendapat telepon dari Bitna. Bitna memberitahu polisi Hong kalau dirinya menemukan peta berangkas pada laptop milik Sulyang. Tak lama, Bitna dan Sulyang berkelahi tentang surat itu. Sulyang membela diri kalau dirinya tidak bisa masuk penjara karena bukti itu. Setelah berkelahi, Bitna yang ingin pergi ke kamarnya, ia tak sengaja menemukan CCTV yang ada di jam gadang. Bitna juga mengambil memori CCTV itu dan menyalinnya di laptop. Dan betapa kagetnya Bitna karena ternyata yang mengirim surat itu adalah ayahnya sendiri. 편지를 보낸 사람이 아빠였어?
Lalu Hae-jun yang berada di kamarnya, ia masih menyimpan kasus CEO dari Yayasan Inguk yang hilang dan tak kembali. CEO itu ternyata adalah ayah dari Hae-jun. Tetapi Hae-jun masih ingat saat terakhir kali dirinya melihat ayahnya, yang dimana 15 tahun lalu Hae-jun yang bersama ayahnya pergi mengunjungi rumah In-ho. Hae-jun yang ingin ikut masuk dilarang oleh ayahnya dan meminta untuk menunggu di mobil saja. Singkat cerita, Hae-jun menunggu sampai malam. Dan di malam itu, Hae-jun melihat dua orang sedang menggotong sesuatu. Hae-jun yang melihat itu langsung turun dari mobil dan bersembunyi. Dan ternyata itu adalah ayahnya yang digotong oleh In-ho dan Jung-wook dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan pada saat itulah Hae-jun terakhir kali melihat ayahnya. Lalu Hae-jun yang sedang di gudang, ia menemukan sebuah rekaman suara yang dibawa oleh ayahnya saat memasuki rumah In-ho. Di tempat lain, Bitna dan Go-sun memberitahu Ji-hae dan Go-chul rekaman CCTV itu. Mereka tentu saja bingung apa sebenarnya tujuan In-ho melakukan itu. Selain itu, mereka mencurigai Sulyang yang mungkin saja bekerja sama dengan In-ho. Mereka berpikir kalau Sulyang menginginkan harta In-ho, yang pada akhirnya Sulyang mengkhianati In-ho. Tak lama, polisi membawa Sulyang karena polisi akan memeriksa tentang peta berangkas yang ada di laptop Sulyang. Kembali pada Hae-jun yang sedang mendengarkan rekaman milik ayahnya. Dan ternyata dalam rekaman itu, ayahnya berkelahi dengan In-ho dan juga Jung-wook. 돌려줄 거예요. 지금 당장 돌려줘. 지금 당장 고소할 테니까 그렇게들 하세요. Lalu Go-chul yang bersama Ji-hae, ia memperdaya Ji-hae untuk mengambil salinan CCTV yang ada di laptop Bitna. Hal itu bertujuan supaya mereka berdua bisa mendapatkan warisan. Karena sebenarnya mereka tidak sengaja memberikan pil tidur pada In-ho. Mendengar itu, Ji-hae langsung pergi ke kamar dan menyalin CCTV yang ada di laptop Bitna. Dan tak lama mereka pun berhasil. Ji-hae dan Go-chul langsung menemui pengacara dan menanyakan apakah mereka bisa mendapatkan warisan setelah mereka menemukan orang yang memberikan surat yang berisi kode berangkas. Sayangnya pengacara itu berkata kalau mereka berdua tetap tidak akan mendapatkan warisan. Setelah itu pengacara pergi dan datanglah Bu Park. Bu Park bisa bebas karena polisi tahu kalau Bu Park bukan yang mengirim surat itu. Karena saat ini polisi sudah menemukan peta berangkas yang ada di laptop Sulyang. Bu Park marah karena merasa ditipu oleh Ji-hae dan Go-chul. 신들 때문에 거짓 자백했다가 또 몇 천씩이나 나온다며! 처음부터 이 살코마를 믿는 게 아니었는데 나도 감방 Lalu Bitna yang keluar kamar, ia melihat Sulyang yang telah bebas dari kantor polisi. Polisi tidak mempunyai surat penangkapan dan itu membuat Sulyang menjadi bebas. Di dalam kamar, Hae-jun mengambil sebuah karter. Di tempat lain, Jung-wook yang baru masuk kamar, ia terkejut setelah melihat rekaman milik ayah dari Hae-jun. Jung-wook yang panik, ia langsung pergi keluar dan akan membuang ke sungai. Di saat yang bersamaan, datanglah Hae-jun. Hae-jun lalu meminta penjelasan mengapa Jung-wook ada di dalam rekaman itu. Jung-wook pun membela dan mengatakan kalau dirinya tidak tahu apa-apa. Tetapi setelah Hae-jun mengatakan kalau Jung-wook menggotong jasad dari ayahnya bersama In-ho, ia menjadi terdiam. Hae-jun yang marah, ia mengeluarkan karter. Untungnya Sulyang datang dan menahan Hae-jun. Tak lama Hae-jun memberitahu isi rekaman itu pada Sulyang, yang dimana ayahnya Hae-jun meninggal karena dibunuh oleh Jung-wook. Saat itu ayahnya menagih hutang pada In-ho. Tetapi In-ho masih belum bisa membayarnya.
Lalu ayahnya Hae-jun ingin melaporkan ke polisi, tetapi Jung-wook malah memukul kepala dari ayahnya Hae-jun. Jung-wook melakukan itu karena takut kalau In-ho akan dipenjara dan ia akan kehilangan pekerjaannya. Jadi In-ho dan Jung-wook bekerja sama untuk menutupi kematian dari ayahnya Hae-jun. Dan karena itu In-ho akhirnya mendapatkan aset-aset dari ayahnya Hae-jun. 내 동생한테 무슨 짓을 하고? 그이가 네 아빠 죽음을 덮었다고. 그 사람이 이런 짓까지 해서 없는 게 뭔데? 모든 재산이 큰아빠한테 갔잖아요. Di tempat lain, Bitna dan lainnya yang berada di studio milik In-ho, Bu Park memberikan sebuah surat yang ditujukan pada Bitna. Dan setelah Bitna membukanya, ternyata itu adalah foto Bitna yang sedang berada di studio In-ho. Saat itu bersamaan dengan kematian In-ho, yang dibuktikan pada foto itu yang ada tanggalnya. Mereka tentu saja bertanya-tanya mengapa Bitna berada di studio. Lalu Bitna mengatakan kalau dirinya mendapatkan pesan dari ayahnya yang ingin bertemu dengan Bitna di studio milik In-ho. In-ho saat itu ingin bicara berdua dengan Bitna. Tetapi setelah Bitna menunggu lama di studio, In-ho tidak datang menemui Bitna. Lalu Bitna pun masuk ke kamar In-ho dan melihat In-ho yang sedang tertidur. Lalu Bitna pun tidak jadi bertemu dengan ayahnya dan keluar dari kamarnya. Lalu Gochul mencurigai Bitna. Gochul berpikir kalau yang menyuntikkan racun pada In-ho adalah Bitna. 무슨 소리야? 다짜고짜? 그곳에 빛나가 있었고